di mana produk ini yaitu berupa ekstrak dari salmon DNA. Secara nggak langsung ya dia akan memperbaiki tekstur kulit yang nggak rata. Berarti nggak langsung instan gitu, dokter? Kan maintenance-nya tiap 6 bulan untuk hasil yang maksimal. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Podcast ini kita akan membahas berbagai topik dan juga permasalahan, baik itu treatment juga mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode yang akan kita bahas kali ini, yang akan dibahas itu mengenai estetika dan anti-aging, yaitu terkait dengan treatment rejuran. Seperti apa treatment rejuran dan bagaimana, siapa yang cocok. Tentunya saya tidak akan sendirian untuk membahas treatment rejuran. Saya akan ditemani oleh dokter spesialis kita, yaitu Dr. Dwi Martina. Dok, kita lanjut lagi? Iya, boleh. Ini berkaitan dengan rejuran nih, Dok. Sebetulnya mungkin ada yang tahu dan juga ada yang belum tahu nih mengenai rejuran treatment. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat rejuran itu berbeda dari treatment lainnya? Ya, pertamanya saya akan jelasin rejuran dulu itu apa ya. Ya, Mungkin betul. teman-teman Boleh. banyak yang belum tahu. Hmm. Rejuran itu salah satu produk ya, salah satu produk yang kita gunakan di bidang estetika. Di mana produk ini yaitu berupa ekstrak dari salmon DNA. Mungkin kalau teman-teman udah sering denger ya skin booster atau treatment suntik salmon DNA gitu ya yang lagi ngetren gitu ya. Ini salah satu sebenarnya merek ya, brand merek gitu ya. Di mana produk salmon DNA ini merupakan PN atau polynukleotide ya. Yang fungsinya itu banyak sebenarnya fungsinya. Ya, salah satunya untuk meregenerasi kulit lah ya, meregenerasi sel-sel kulit sehingga dia akan memperbaiki tekstur kulit, lainnya itu mungkin menghidrasi kulit dan juga membentuk kolagen baru ya, sehingga secara nggak langsung ya dia akan memperbaiki tekstur kulit yang nggak rata. Kemudian untuk glowingnya juga bisa dapat karena ada hidrasi, kulitnya terhidrasi, nggak kering. Terus kemudian untuk pigmentasi juga bagus, dia mengurangi bekas flek, jerawat, kehitaman atau kemerahan di kulit. Kemudian yang penting juga itu untuk agingnya juga dapat, yaitu karena kolagennya terbentuk baru, regenerasi, maka untuk kerutan-kerutan itu juga pasti akan lebih tersamarkan begitu. Oke dok, tadi kan sudah dijelaskan rejuran itu seperti apa dan juga ternyata kan mengenai DNA salmon ya, karena rejuran itu apa brandnya atau mereknya. Tentunya kan tadi dokter bahas soal kolagen dan segala macamnya, tentunya pasti yang namanya treatment itu kan ada manfaatnya dok ya, untuk kulit, untuk juga kecantikan atau untuk penampilan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu manfaat dari rejuran treatment itu apa dok? Manfaatnya cukup banyak. Tadi kan yang utama yaitu untuk memperbaiki tekstur ya. Dia itu akan cara kerjanya meregenerasi sel. Merangsang pembentukan kolagen baru secara alamiah dari si salmon DNA atau polynukleotide tadi ya. Dan itu sebenarnya aman, bahan itu dimasukkan ke tubuh kita lah, istilahnya begitu. Karena jarang sekali menimbulkan reaksi alergi atau sebagainya. Namun tetap kita hati-hati seandainya memang si pasien kalau memang ada riwayat alergi terhadap misalkan si ikan salmon tentunya ya, atau seafood lah. Karena ada kemungkinan dari DNA salmon ya. Ya, tapi sebenarnya sih selama ini cukup aman kayak gitu. Nah, fungsinya tadi banyak ya, dengan dia memperbaiki regenerasi sel, pembentukan kolagen
seperti kita tahu sendiri, semakin usia kolagen produksinya akan semakin berkurang. Sehingga makanya itu semakin tua tekstur kulitnya pasti akan satu kering, kemudian juga mungkin bergelombang. Apalagi kalau misalkan bekas-bekas misalkan ada jerawat dulunya, misalkan kayak bopeng-bopeng. Terus yang paling kelihatan kalau aging itu kan kerutan ya. Kolagennya berkurang pasti akan terbentuk kerutan gitu. Nah, si salmon ini akan merangsang pembentukan kolagen baru sehingga pasti teksturnya juga akan lebih bagus, terus hidrasinya juga dapat, nggak kering kulitnya. Kemudian teksturnya pasti otomatis juga akan lebih bagus ya, dan kerutan-kerutannya juga akan lebih tersamarkan. Meskipun saya nggak bilang ini benar-benar ngilangin kerutan tuh nggak mungkin. Usia tetap nggak mungkin bohong ya, tetap ada kerutan, tapi paling nggak berkurang lah ya. Iya, gitu. Oke, pastinya Dok, ini dari Sobat Pandawa juga pada penasaran nih mengenai treatment rejuran ini. Dan yang saya juga jujur penasaran juga. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah, pertama prosedurnya itu seperti apa? Dan dari awal treatment sampai hasilnya terlihat tuh berapa lama Dok? Ya, prosedurnya sebenarnya cukup simple ya. Seperti treatment-treatment lainnya, dia kan injectable, sesuatu yang disuntikan. Kita cuma mempersiapkan si bahan, kemudian si pasien sebelum dilakukan tindakan suntik, kita bersihkan mukanya, kemudian setelah itu kita kasih anestesi lokal, ya krim, karena agak lumayan sakit ya. Tapi kalau dia cukup tahan, tidak diberikan krim anestesi juga sebenarnya lebih baik. Tapi pada umumnya pasti diberikan. Kurang lebih kita tunggu 30 menit, krim anestesi itu bekerja. Setelah itu kita angkat krimnya, baru kita suntikan. Suntikan, nanti disuntikan satu muka, tergantung daerahnya, Salmon DNA ini nggak cuma sebenarnya bisa digunakan untuk daerah muka, biasanya daerah leher, dada bagian atas, atau tangan yang misalkan kering, berkerut, atau aging gitu ya, itu juga bisa semua. Nah, itu nanti disuntikan gitu kan, jadi nanti pasti ada bekasnya ya, kayak bentol-bentol. Yang kalau pernah lihat orang habis keluar dari klinik kok mukanya bentol-bentol, nah itu mungkin habis dilakukan treatment, salah satunya treatment booster atau Salmon DNA ini. Nah, tapi nggak usah khawatir, downtime-nya cepat, biasanya 1-2 hari bentol-bentolnya akan kembali hilang, normal lagi. Mungkin ya bisa ada kayak bekas-bekas titik-titiknya, karena kan pasti kalau disuntik kan mungkin nggak mungkin nggak berdarah ya, mungkin ada 1-2 yang ada keluar darah, atau ada beberapa yang misalkan kena sedikit ke pembuluh darah jadi bruising atau kayak memar gitu ya, misalnya gitu. Tapi nggak usah khawatir, itu akan hilang juga, biasanya gitu. Nah, untuk sebenarnya untuk treatment terbaiknya, dia nggak satu kali kita suntik langsung glowing gitu, nggak. Sebenarnya untuk treatment terbaiknya itu kita lakukan selama 3 sesi di awal. Jadi dilakukan 3-4 minggu, setiap itu diulang. Jadi bulan pertama, anggap aja setiap bulan lah ya. Jadi bulan pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya treatment ini dilakukan untuk maintenance-nya tiap 6 bulan. Itu terbaiknya. Nah, untuk hasil yang kelihatan sekali itu biasanya di 2 minggu pertama. Jadi misalkan treatment sekarang ini treatment, nanti hasil maksimal terlihat tuh 2 minggu. Nah, setelah itu ya harus dilakukan sesi berikutnya yang tadi saya bilang 3 kali kan, 3 kali baru dilakukan maintenance-nya tiap 6 bulan untuk hasil yang maksimal, seperti itu. Berarti nggak langsung instan gitu gitu? Ya, betul. Nah, kalau untuk karena kan waktu kita pulang pasti masih bentol-bentol gitu ya. Memang pasti belum gitu ya. seperti itu sih sebenarnya. Wajar. Ya, Beauty is pain gitu. Ya, betul. Itu bayarannya di situ. Ya. Ada lagi Dok yang ingin kita bahas mengenai rejuran atau udah cukup atau bagaimana? Mungkin sih ini ya, after treatment-nya ya. Kalau setelah disuntikan seperti itu, biasanya kita cuma bilang jangan dipencet-pencet atau dimasaj-masaj ya.
tetap jaga kebersihan, cuci muka seperti biasa nggak apa-apa. Kemudian untuk skincare rutin yang biasa dipakai tetap boleh digunakan. Tapi hati-hati untuk pemakaian misalkan bahan-bahan yang agak iritatif, misalkan seperti krim malam atau krim-krim yang ada eksfoliasi ya, karena kan itu kita kan habis ada perlukaan, jadi biasanya takutnya makin merah, makin perih, makin nyeri seperti itu. Tapi yang pasti setiap pagi harus pakai sunblock sih tetap seperti itu ya. Untuk makanan dan lain-lain tidak ada pantangan. Untuk olahraga sebenarnya boleh, cuma mungkin 2 hari 3 hari pertama lah ya jangan terlalu yang olahraga berat sampai yang berkeringat basah begitu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma kalau olahraga kan biasanya pembuluh darahnya akan melebar, pasti kan panas ya. Nah itu ada pengaruh gitu aja. Tapi sebenarnya nggak masalah Tahan sih. dulu dok ya. Biasanya gitu. Ada lagi? Itu aja sih. Ya. Karena itu tadi udah lengkap banget ya mengenai Rejuven treatment. Jadi buat sobat Pandawa yang penasaran mau coba biar semakin awet muda lagi, makin glowing, makin terlihat lebih muda. Ya sakit-sakit dikit wajar lah, karena tadi kata dokter beauty is pain. Untuk mengenai episode Rejuven treatment dicukupkan karena tadi sudah jelas banget dari dokter Dwi. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan khawatir karena masih banyak topik permasalahan juga treatment atau penyakit dan lain-lain akan kita bahas di podcast Tanya Dok ini. Saya Aditya Ananda. Dan saya Dr. Martina. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share supaya podcastnya Tanya Dok dan juga channel Klinik Utama Pandawa semakin oke lagi. See you to the next episode. Bye. Bye-bye.